Welcome back to my channel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini hari Sabtu ya. Saya akan coba mengeksplor longsoran yang ada di Bukit Bihbul, tepatnya di Desa Tarisi. Oke, ini saya berangkat jam 6 pagi ya. Saya menyusuri Jalan Ahmad Yani yang ke arah Desa Kutasari. Kita nanti akan coba sambil mengeksplor daerah ataupun desa yang ada di Kecamatan Cipari bagian utara. Ini adalah jembatan Bruk Putih ya yang ada di Desa Carui bersebelahan dengan Desa Kutasari. Pembangunannya ini sudah mencapai tahap pengecoran di abutmen ataupun pondasi jembatan ya. Ini sudah selesai antara dua sisi kanan dan kiri ya, ataupun utara dan selatan. Kemudian kita lanjut menuju Bruk Sasak ya, dimana jembatan ini dikerjakan dari mulai bulan puasa yang lalu ya sampai sekarang. Alhamdulillah ini sudah mulai ke finishing, yaitu pengerjaan elevasi di kedua sisi ya. Ini sudah mencapai hampir 50% ya untuk elevasinya. Kita lanjut, ini sudah mencapai daerah Celung Panjang ya. Dan kemudian ini ada pertigaan Kutasari. Kalau yang ke kiri itu ke arah Sidareja, kita ambil kanan ya. Ini yang menuju Desa Sidasari. Nah, ini masih masuk jalan kabupaten yang menghubungkan antara ruas jalan Desa Kutasari dan Desa Sidasari. Kemudian ini adalah pasar Desa Sidasari ya, ini sebelah kiri yang terkenal dengan pasar puntuk karena memang posisinya ada di dataran yang paling tinggi ya, ataupun puntukan. Ini sebagian sudah diricek beton sepanjang kurang lebih 100 meter ini kalau tidak salah. Mohon dikoreksi. Kemudian kita jalan lagi menuju ke arah jembatan ataupun pertigaan MI ataupun madrasah ya. Nah, kalau yang ke kanan itu menuju ke balai desa ataupun lengkong. Nah, kita ambil yang ke kiri menuju daerah Pengasinan. Ini menelusuri anakan sungai ya. Di sini ada anakan sungai, di sini ada kayak semacam bendungan kecil. Kita terus menelusuri ini sampai dengan ke perkebunan karet ya. Kita akan melewati perumahan perkebunan ataupun apa sih istilahnya itu, bedeng ya. Nah, di sini karena terlalu jalan yang jadi kita wajib menyalakan klakson ya, takutnya ada lawan arah yang tidak tahu. Dan ini adalah area bedeng ataupun perumahan kebun ya. Kita menelusuri terus nanti sampai dengan pertigaan lagi, kita ambil ke kiri ya, pas di warung ini patokannya di pohon yang gede sebelah kanan itu ada warung.
bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin belum tahu jalan alternatif dari Carui menuju ke Cisuru ya, ataupun Pegadingan dan Mekarsari. Kita sudah mencapai persawahan yang ada di kaki Bukit Pakem ya ini. Kita akan menelusuri dusun Pakem, di mana dusun ini adalah berada di dataran tinggi, dan buat teman-teman yang menggunakan motor matic di sini harus berhati-hati ya, karena tanjakannya ini boleh dibilang ekstrim ya. Kalau yang memang belum pernah lewat ke sini pasti dia kaget, karena nanjaknya ini hampir sekitar 45 derajat ya, naik terus. Ini kita akan sampai ke perbatasan antara desa Sidasari dan desa Pegadingan. Nah, perbatasannya ini pas di atas tikungan ini. Nah, ini adalah batas desa Sidasari dan Pegadingan. Kita akan memasuki jalur Pakem ya, ini termasuk hutan karet tapi punya kebun milik ya, milik warga ya. Nah, di sini sering kejadian kecelakaan ya di sini, karena memang tanjakannya itu sangat ekstrim. Tapi alhamdulillah sekarang jalannya ini sudah rada lebar ya, yang tadinya itu cuma 2 meter sekarang sudah dibuat sekitar 3 meter ini, mana penambahan kanan kiri. Kita akan memasuki puncak dari dusun Pakem, dan lokasi ini sudah termasuk desa Pegadingan ya, kecamatan Cepari. Nah, inilah puncak Pakem. Kita akan turun menuju dusun Pakem bagian bawah. Ini turunnya sangat curam ya, harap berhati-hati buat teman-teman, apalagi yang pakai motor matic. Dari sini kita ambil jalan lurus, ambil kanan juga bisa ya, cuman saya ini memutuskan untuk jalan yang lurus. Nah, di sini ada pertigaan lagi, kita ambil kanan. Oke. Dan informasi ini mungkin di sini adalah rumah dari Mas Dewan ya, Mas Dewan Kiki Anggoro itu yang sebelah kiri ada mobil putih tadi. Kita jalan lagi. Nah, kita di sini ambil lintas ataupun ambil alternatif belok kiri ya. Kalau tadi yang lurus itu melewati makam dusun Pakem, kita ambil kiri. Nah, di sini saya menginjak ular ya, tak kira ini ular mati, tapi ternyata dia hidup dan loncat tadi, saya jadi kaget nih. Nah, selepas habis kita menemukan pertigaan ini, nanti kita ambil kanan, dan ini adalah jalan utama Pegadingan menuju Karangreja ini. Ini jalan utamanya ataupun jalan kabupaten. Kita ambil kanan menuju arah ke Pegadingan ya. Di sini tuh jalannya rusak banget, banyak terjadi kecelakaan di sini ya. Kita mulai menemukan
cor lagi ya ini. Dan di sini tuh sudah mendekati ke daerah Pegadingan. Ini di depan adalah gereja ya, gereja yang ada di desa Pegadingan. Di depan ada perempatan, kita ambil alternatif langsung menuju ke Balai Desa Pegadingan ya. Kalau yang ke kiri itu ikut arus jalan kabupaten, yang ke kanan itu tembusan tadi yang menuju ke Dusun Pakem. Kita menerobos ataupun melewati jalan alternatif yang ini, nanti tembusannya ke SMP Negeri 2 ya. Nggak salah ini SMP Negeri 2 Cipari yang bersebelahan dengan Balai Desa Pegadingan. Nah, di sini kita melewati jembatan yang sempit. Nah, ini sebelah kanan adalah SMP Negeri 2. Kemudian disusul ini adalah Balai Desa Pegadingan. Kita menemukan perempatan lagi, kita ambil ke kanan, ambil lurus bisa. Kalau yang ke kiri itu ke arah Cipari, kita ambil yang ke kanan, ini yang menuju arah ke Mertenggeng ataupun pabrik karet Ciseru. Tapi kita tidak akan ke sana ya. Ini setelah masjid kita ambil kiri. Ini jalur alternatif lagi yang nanti ketemu di jalan utama ataupun ruas jalan Pegadingan Mekarsari Cisuru. Kita ambil alternatif ini karena untuk mempersingkat waktu ya, karena lewat yang lurus tadi itu rada rusak. Kita nanti ketemu lagi sama ibu-ibu tadi ya yang di depan saya tuh. Nah, di sini ada pertigaan. Kalau yang ke kiri itu yang ke Cipari, kita ambil yang lurus ini menuju ke Mekarsari dan Cisuru. Ini sudah melewati persawahan persawahan Mekarsari ya ini. Nah, setelah persawahan Mekarsari ini kita akan menemukan jembatan, di mana jembatan ini adalah jembatan pemisah ataupun perbatasan antara Desa Pegadingan dan Desa Mekarsari. Sekarang kita sudah memasuki Desa Mekarsari. Dan alhamdulillah jalannya di sini sudah bagus semua ya. Nah, untuk sebelah kanan ini adalah SD berapa ya, saya kurang paham. Dan kemudian ini sebelah kanan kita adalah Balai Desa Mekarsari. Kemudian disusul ini sebelah baratnya kalau nggak salah ini adalah pemakaman umum. Kemudian kita di sini menemukan jembatan yang sempit lagi, kita ambil kiri ya. Kalau yang lurus itu ke perempatan ataupun pasar Cisuru ataupun Balai Desa Cisuru. Kita ambil alternatif yang ke kiri, nanti keluarnya sama ini ya, yang jalan utama daerah apa itu namanya, Purworejo apa ya. Nah, kalau yang ke kanan itu ke Balai Desa Cisuru ataupun ke pasar Cisuru ya. Kita ambil ke kiri, ini yang ke arah jalan provinsi. Ini masih masuk jalan kabupaten. Kita menelusuri sampai dengan gerbang Cisuru, kita ambil kanan. Jadi kalau yang ke kiri Sidoarjo, kita ambil yang ke kanan, ini yang ke arah Cokomleles, dan ini adalah jalur provinsi ya.
persimpangan Desa Bihlul kurang lebih itu sekitar hampir 10 kilo sampai 15 kilo ya. Nah, ini adalah Pertasop yang dari Desa Cisuru, ini masih bertahan, karena untuk yang Pertasop yang lain itu kebanyakan sudah tutup ya, ataupun gulung tikar. Nah, kita mulai memasuki perkebunan karet ini yang sebelah kanan, dan ini sudah masuk daerah Cilongkrang ya, daerah Wanareja ini kalau nggak salah. Nah, kita masuk ke daerah Cilongkrang ini jalannya masih sempit ya, karena memang belum ada peningkatan. Jalan provinsinya ini masih aspal, yang lainnya itu sudah rapat beton ya, sudah mengerucut. Kita memasuki daerah Cilongkrang atau Melewung, Cilongkrang masih. Teman-teman, ini adalah jalan baru ya untuk perlintasan rel kereta api, yang tadinya ini nggak ada ya, ataupun kecil, sekarang sudah dipermanen. Itu kondisi jalannya sudah dirapat beton ya. Kita melewati Balai Desa Cilongkrang. Nah, terus kemudian ini adalah area pemakaman Cina ya, ataupun kuburan Cina di sebelah kanan. Dan setelah ini kita akan menemukan puskesmas ataupun pustu 2 Wanareja di sebelah kanan. Nah, ini adalah pustu 2 Wanareja. Kita masih lanjut perjalanan. Ini sudah mulai memasuki daerah Melewung. Nah, ini adalah pemakaman Melewung, dan ini adalah pasar Melewung. Melewung apa ya? Cikronjo apa Melewung ya? Lupa saya deh. Kayaknya Melewung. Nah, ini sudah mulai dekat ya. Patokannya nanti itu ada toko. Nah, ini ada toko warna biru sebelah kiri, dan depannya ada pom mini. Nah, dari sini kita ambil kanan. Ini memasuki, kayaknya sih ini masih jalan kabupaten ya. Masuknya jalan kabupaten ini. Nah, ini menuju ke arah puncak bukit Bihbul ya. Ini dari sini kurang lebih sekitar 5 sampai 7 km ya menuju puncak ataupun perkebunan. Kita menemukan jalan rusak sedikit ya, kemudian kita menemukan jalan cor lagi, kita masih lurus. Pokoknya ikut jalur kabupaten terus. Nah, di sini cor fullnya mulai habis ya, dan kedepannya itu cor yang kanan kiri. Nah, kita ikuti jalur ini. Nanti ada perempatan, kita ambil kanan. Nah, kita
ambil kanan di sini perempatan, kita masuk ke perkampungan ya. Di sini ada pertigaan lagi, kita ambil kiri. Di sini connya memang kanan kiri ya, di bagian tengahnya kosong itu. Nah dari sini posisinya ini udah dekat ya, kita tinggal naik. Nanti ujung dari perkampungan ini adalah hutan karet ataupun perkebunan karet ya. Memang jalannya ini rada susah, apalagi kalau musim hujan ya, pasti licin banget. Nah kita sudah sampai di penghujung perkampungan dan ini adalah masuk perkebunan karet. Kita ambil kanan ya, menelusuri jalan setapak ini. Alhamdulillah kemarin saya kesini ini masih kondisi tidak hujan ya, makanya kita bisa lewat motor. Kita menelusuri jalur setapak sampai dengan nanti ketemu jalan utama perkebunan ya. Nah ini adalah jalan utama perkebunan, kita ambil yang lurus ke atas ya. Kalau yang ke kanan itu ke daerah Pul Betah ya, kalau yang ke kiri saya kurang paham. Nah menurut informasi kita naik ke atas, nah sini. Dan untuk memastikan saya coba bertanya kepada ibu-ibu yang sedang ngarit jukut ya buat pakan ternak. Bu, kan mana we nu longsor si palih mananya? Oh palih dia. Nuhun. Oke, setelah memastikan kondisinya ataupun posisinya itu benar, saya melanjutkan perjalanan ya. Dan di sini memang mayoritas itu bahasanya pakai bahasa Sunda ya. Ternyata di sini ya yang longsornya tuh. Saya pikir sih tadi ini sih apa ya? Desa Nonte ya Cisuru ya, karena tebing ini teh tadi kelihatan dari Cisuru teh. Kita coba cek nanti